Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isriyadi, NIM 903119017 dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal MIT yang telah diberikan. MIT yang pertama yaitu ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Yang pertama yaitu high stationary. Pada tahap pertama atau yang juga disebut masyarakat per industri atau angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Tahapan yang kedua yaitu early expanding. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Tahapan yang ketiga yaitu late expanding. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Tahapan yang keempat yaitu low stationary. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Soal yang kedua yaitu jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Yang pertama yaitu jumlah, distribusi, dan komposisi. Ada beberapa faktor yaitu yang pertama laju pertumbuhan penduduk yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Selanjutnya yaitu sex ratio, yaitu angka penunjukan perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dalam suatu wilayah. Dan dependency ratio, yaitu angka yang menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia produktif pada suatu wilayah. Indikator selanjutnya yaitu kelahiran atau fertilitas. CBR atau graduate birth rate atau angka kelahiran kasar yaitu banyaknya bayi yang lahir setiap 1000 penduduk selama 1 tahun. ASFR atau age specific fertility rate yaitu banyaknya keluhan selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. 3 model piramida penduduk. Yang pertama, piramida ekspansif atau muda. Yang kedua, piramida konstruktif atau tua. Dan piramida stasioner. Selanjutnya nomor 3 yaitu apa perbedaan mendasar ketiga sumber dari demografi penduduk. Perbedaan antara sensus, survei, serta registrasi yaitu sensus adalah seluruh penduduk, survei adalah sebagian penduduk. Waktu pelaksanaan sensus biasanya 10 tahun sekali, survei biasanya 5 tahun sekali bergantung dengan adanya biaya registrasi. Memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Sensus dan survei memberikan gambaran tentang keadaan penduduk pada saat tertentu saja. Nomor 4 yaitu teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan 2 pendekatan tersebut.
Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ekonomi. Secara ekonomi, fertilitas dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu selera yang ditunjukkan dengan tingkat utilitas, kualitas anak, income, dan biaya, baik biaya langsung maupun opportunity cost. Yang kedua yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini memiliki faktor yaitu tingkatan pendidikan, perbaikan status perempuan, dan urbanisasi dan industrialisasi. Nomor 5, yaitu misalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Tentukan GVR dan ASFR-nya. Nomor 6. Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Yang pertama, standarisasi langsung. Standarisasi langsung dilakukan dengan syarat ada data. Ada data yang pertama untuk populasi standar. Dan yang kedua untuk populasi yang distandarisasi. Selanjutnya yaitu standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung dapat dilakukan apabila populasi standarisasi diketahui ASDR-nya dan CDR-nya, dan populasi yang akan distandarisasi diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah kematian seluruhnya, dan CDR-nya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.